Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita sekarang akan masuk ke pertemuan kedua mata kuliah Computer Vision. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua konsep penting, yaitu bagaimana citra digital direpresentasikan di komputer dan bagaimana kita bisa melakukan berbagai transformasi baik warna maupun geometris. Materi ini sangat mendasar karena sebelum kita melakukan deteksi objek, pengenalan pola atau deep learning, kita perlu benar-benar paham bentuk data citra yang kita olah. Hari ini kita juga akan melihat beberapa potongan kode menggunakan Python dan OpenCV supaya konsep yang kita bahas langsung terasa aplikasinya. Ini adalah outline-nya. Pertama, kita akan meninjau definisi citra digital dan bagaimana representasinya dalam memori. Kedua, kita akan membahas ruang warna yang sering digunakan, meliputi RGB, red, green, blue, grayscale, HSV, sampai EC BCR. Setelah itu kita pindah ke transformasi geometris, meliputi translasi, rotasi, scaling, dan lainnya. Kita juga akan mengenal transformasi warna seperti konversi ke grayscale, HSV, dan penyesuaian kontras. Setelah seluruh materi selesai, akan ada kuis 20 soal di Edlink untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Dan juga saya akan memberikan arahan tugas praktikum yang perlu dikumpulkan pada pekan ini. Ya, ini adalah capaian terkait. Ini menunjukkan keterkaitan materi dengan capaian pembelajaran. Dari segi CPL, kita menyentuh sikap pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus. CPMK yang relevan adalah kemampuan memahami teori dan metode pemrosesan citra, serta mengimplementasikan transformasi dalam kasus real atau kasus nyata. Sub CPMK khusus hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep representasi citra digital dan dapat melakukan transformasi warna maupun geometris menggunakan kode Python. Jadi di sini ingat ya, citra itu adalah gambar. Adapun tujuannya pada materi pada malam hari ini adalah agar kita memahami struktur data citra sehingga kita melakukan operasi misalnya cropping, rotasi atau konversi warna, kita tahu dampaknya terhadap data. Manfaatnya, pipeline pemrosesan menjadi lebih efisien dan hasil lebih konsisten. Namun ada tantangannya, misalnya perbedaan pencahayaan antar perangkat, maksudnya perangkat ini perangkat perekam atau penangkap citra digital, beda merek itu menghasilkan beda merek kamera itu bisa menghasilkan hasil gambar yang berbeda, aliasing saat melakukan resize, atau pergeseran domain saat data berasal dari device yang berbeda. Jadi untuk memahami masalah-masalah ini itu bisa membantu kita untuk memilih metode image processing yang tepat. Sekarang kita masuk ke materi definisi dan representasi citra. Citra digital dapat dianggap sebagai fungsi discrete. Ini anggap saja ini simbol I ya, I dalam kurung X, Y yang memetakan koordinat piksel ke nilai intensitas. Untuk gambar berwarna, setiap titik memiliki 3 nilai, yaitu R, G, B. R itu adalah red, G itu adalah green, B adalah blue. Selain itu kita perlu mengenali bit depth atau kedalaman bit, yaitu berapa banyak level intensitas yang dapat disimpan. Representasi dalam memori biasanya berupa matriks 3 dimensi dan format penyimpanannya ada banyak, contohnya adalah PNG, JPEG, dan TIFF, yang juga menentukan kualitas serta ukuran file dari gambarnya.
Nah, ini adalah definisi citra plus kode Python-nya. Misalnya di sini ada citra digital, kita ilustrasikan sebagai fungsi discrete. Yang pertama ini adalah grayscale, fungsinya adalah i, xy, elemen dari bilangan antara 0 sampai dengan 255 atau satu kanal. Kanalnya di sini adalah grayscale, adalah hitam putih. Kemudian ada juga citra warna. Ini RGB atau bisa dibalik menjadi BGR di OpenCV. Ini tiga kanal. Nah, ini adalah contoh kode Python-nya ya. Di sini ada kita akan membaca sebuah file citra. Membaca sebuah file citra menggunakan library computer vision. Nah, di sini library-nya di sini namanya adalah CV2. Nah, kita import dulu CV2 sebagai, kita beri nama baru CV. Kemudian kita akan panggil kode dengan variabel img underscore bgr atau blue, green, red, sama aja ya ini, tapi kalau di library computer vision memang dibalik. Kemudian kita gunakan fungsi image reach. Ini adalah gambar yang kita upload. Oke, sekarang misalnya kita coba praktekkan potongan kode ini pada Google Colab. Oke, sekarang kita misalkan buka browser kita ketikkan colab.research.google.com. Nah, ini setiap orang pasti punya dan bisa mengakses Google Colab karena pasti memiliki email Gmail. Oke, kita buka colab.research.google.com. Oke, nah ini adalah tampilannya. Sekarang misalnya kita buka berkas baru, klik di sini New Notebook. Oke, sambil kita tunggu. Ini misalnya kita tulis judul nama filenya atau nama berkas notebooknya adalah Praktikum Computer Vision pertemuan kedua. Oke, setelah selesai kita konekkan terlebih dahulu Google Colab kita dengan runtime-nya yang baru ya. Ini kita konekkan. Oke, sudah terkoneksi. Sekarang kita akan coba upload gambar sembarang ke dalam repository atau storage milik Google Colab. Caranya dengan kita melihat di pojok sebelah kiri ini ada gambar folder. Kita klik. Nah, ini adalah ruang kerja atau tempat kita mengupload gambar kita. Misalnya di sini klik kanan, klik upload. Nah, di sini misalnya pakai gambar apa yang bebas saja ya. Misalnya gambar ini aja deh. Gambar siswa Unda. Enggak usah deh. Gambar kucing. Oke. Klik OK. Ini prosesnya. Nah, ini sudah muncul ya. Wallpaper better. Nah, sekarang kita copy paste pertama dulu kodenya. Yang pertama ini. Import CV2 SGV. Kita paste atau paste di Google Colab-nya. Nah, ini. Nah, ini adalah kebiasaan kalau misalnya kita copy kalimat dari
PDF itu pasti berlebih ininya apa spasinya, maka ini harus kita perbaiki dulu. Oke, kita sudah import, kita eksekusi, cukup klik tanda play di sini, selesai. Kemudian kita tambahkan lagi baris kode di bawahnya, klik arah ke tengah ini kursornya atau mouse-nya, klik code, muncul hal apa blok baru. Sekarang kita copy lagi yang ini ya, kita kopikan semua, copy paste di blok baru ini. Sekarang kita cek apakah sudah benar spasinya. Oke, sementara ini aman. Untuk yang gray ini kita perlu naikkan. Nah, ini juga ini perlu diperbaiki, ini disamaratakan ini. Nah, di Google Colab apabila ada garis merah seperti ini tandanya ada error atau possible menghasilkan error. Jadi ini harus diperbaiki. Ini penyebabnya adalah tanda petiknya. Tanda petiknya ini tidak standar. Kita harus ganti. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Jadi kita tadi dengan kode ini kita itu ingin membaca gambar kucing yang tadi diupload. Ingat di sini namanya apa? Di sini hanya image.jpg. Di sini sementara yang kita upload tadi adalah gambarnya, nama file name-nya beda. Nah, kita tinggal copy saja nama filenya. Misalnya di sini kucing ya, kucing.jpg. Berarti di sini kita ganti kucing.jpg. Kucing.jpg. Nah, sekarang kita eksekusi. Oke, selesai. Tandanya ada centang hijau di sini. Kita tambahkan kode baru. Kita cek lagi di sini. Kita copy untuk baris kode yang kedua. Kita paste di sini. Nah, perhatikan lagi di sini. Nah, ini tidak boleh ada spasi di antara print ini. Dihapus. Ini juga jedanya dihapus. Oke. Intinya apabila ada spasi yang berlebih itu harus dibuang, karena itu memungkinkan terjadinya error semakin besar. Oke. Oke, kita cek. Oke, sudah selesai. Kita sudah menjalankan kode ini dengan baik dan benar. Sekarang kita simpan keluaran contohnya. Jadi kan kita ini membuat gambar kucing tadi jadi ini apa namanya? Hitam, gray, abu-abu, hitam putih. Tadi kan gambarnya berwarna ya. Oke, kita tambah kode baru di sini. Nah, ini kita perbaiki tanda petiknya. Di sini kita beri nama kucing out gray. Kita eksekusi. Oke, selesai. Nah, kalau kalian lihat di pojok kiri ini muncul file baru yaitu kucing out gray. Ini bisa kita lihat. Kita klik 2 kali ya. Nah, ini adalah out gray. Kalau yang tadi kucingnya berwarna. Aslinya berwarna, kita gunakan kode tadi berubah jadi hitam putih. Channelnya berbeda. Seperti itu ya. Nah, ini praktikumnya seperti ini ya. Jadi silahkan nanti dikumpulkan filenya ini ke AddLink. Jadi kalian harus mencoba semuanya. Nah, ini ada materi selanjutnya adalah bit depth pada Citra Digital. Nah, ini sudah saya berikan kode
kode Python-nya ini tolong langsung dikerjakan, nanti akan saya nilai juga. Jadi kalau untuk bit depth itu mempengaruhi jumlah gradasi yang dapat direkam. Gambar 8 bit hanya punya level 256 per channel, sedangkan 16 bit bisa merekam lebih dari 65.000 level per channel. Nah, di dalam kode slide ini kita membuat gradient 8 bit dan 16 bit lalu menyimpannya sebagai file PNG. Ini menunjukkan bahwa format file juga berpengaruh. Nah, di sini PNG mendukung 16 bit tetapi JPEG biasanya terbatas pada 8 bit. Jadi penting untuk memahami ini jika kalian itu bekerja dengan citra medis atau satelit yang butuh detail yang sangat tinggi. Jadi kode ini silahkan kalian ketik ulang atau copy paste seperti tadi di Google Colab, kemudian eksekusi hasilnya seperti apa. Silakan gunakan gambar yang kalian miliki lah, intinya seperti itu. Jadi nanti yang dikirim adalah ada dua, yaitu adalah gambar yang menjadi input dan juga file kodenya atau filenya inilah. Jadi nanti ini cara mengumpulkan file praktikumnya ini bisa klik di share sebelah kanan ini, kemudian ubah nih restricted-nya ini jadi anyone with the link atau semua orang dengan link atau tautan. Copy linknya lalu pastekan di add link seperti itu. Nah, ini misalnya saya buka di private ya. Ini dia linknya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Kemudian untuk representasi memori dan citra, saat citra dimuat ke memori, ia berupa array 3 dimensi, yaitu baris, kolom, dan channel. OpenGV memakai urutan BGR, bukan RGB, dibaliknya. Jadi kadang kita perlu mengkonversinya sebelum visualisasi dengan library lainnya. Kalian juga bisa mengambil ROI, Region of Interest. Di contoh ini kodenya yang kalian harus kerjakan juga. Ini kode yang harus kalian kerjakan juga ya. Kita memilih area plat nomor gambar mobil. Teknik ini biasa digunakan yang untuk fokus pada area penting dan mempercepat pemrosesan. Jadi ingat ya, kalau yang ini gambarnya beda. Coba kalian cari gambar mobil yang ada platnya, atau ya ini deh, gambar mobil sendiri coba. Atau kalau nggak ada mobil ya motor atau mobil orang, tapi hanya untuk keperluan tugas saja, jadi aman. Jadi silahkan kode ini juga diimplementasikan. Oke, selanjutnya untuk format file tadi sudah sempat dijelaskan. Format file ini menentukan bagaimana data disimpan. File dengan format PNG itu bersifat lossless sehingga cocok untuk logo atau grafik dengan transparansi. Kemudian untuk JPEG itu menggunakan kompresi, jadi filenya lebih kecil namun kualitas bisa menurun. Kemudian ada gambar TIFF, itu fleksibel dan mendukung data 16 bit. Kode ini memperlihatkan bahwa ini kode Python ini ya, itu memperlihatkan bahwa yang ini semuanya ini bagaimana memperlihatkan bagaimana kita menyimpan citra dalam berbagai format dan membandingkan ukuran serta artefak yang muncul. Artefak itu semacam noise ya, apakah gambarnya bagus apa enggak. Oke, selanjutnya nah ini adalah ruang warna. Ruang warna adalah model matematis untuk mewakili informasi warna. RGB atau BGR adalah sistem aditif yang umum digunakan di kamera. Kalian bisa lihat di sini contoh gambarnya. RGB untuk misalnya dia ada gambar-gambar buah, ketika dikonversi ke kanal atau channel merah seperti ini hasilnya. Dikonversi ke warna green jauh seperti ini, blue seperti ini. Nah, kalau misalnya yang grayscale itu ada yang sebelah kanan. Tadi kita sudah mencoba di gambar kucing tadi. Kemudian ada HSV. HSV itu memisahkan antara hue atau hue. Ini hue itu
Hue itu warna ya, memisahkan warna dari saturasi dan value, sehingga berguna untuk segmentasi berbasis warna. Kemudian ada YCB, CR, dan YUV. Itu banyak digunakan di sistem di sistem video gambar ya, video atau broadcasting. Jadi di sini konversi warna yang terakhir ya, itu juga mempermudah tugas seperti untuk thresholding atau deteksi objek berbasis warna. Deteksi objek berbasis warna. Oke, selanjutnya ada yang namanya transformasi geometris. Nah, ini kalau misalnya kalian ingat waktu kita SMA dulu, kita sempat belajar di matematika ya. Jadi jika ada sebuah gambar, misalnya segitiga, itu ada proses yang namanya reflection atau pencerminan. Berarti yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kemudian ada translation. Translation itu menggeser gambar dari kiri ke kanan. Nah, kalau di citra itu kita menggeser posisi pikselnya. Kemudian ada rotasi, memutar citra berdasarkan sumbu tertentu. Misalnya diputar ke kanan searah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, itu berbeda-beda. Ada flip. Kalau flip itu ada dua, di flip secara horizontal atau di flip secara vertikal. Flip itu kayak dibalik gitu loh. Kemudian ada shear atau skew. Skew itu miring ya. Jadi ngeflipnya miring. Kemudian ada selanjutnya adalah affine, itu untuk mempertahankan garis paralel. Ya, namun ini berbeda dengan perspektif yang bisa merusak paralelisme. Jadi dalam suatu gambar itu kan ada semacam ini ya, semacam apa ya saya sebut itu ya, keterkaitan antara tiap komponen-komponennya. Jadi kalau misalnya ada transformasi geometris dalam suatu citra, supaya tidak mengubah maknanya, itu perlu mempertahankan affine dari suatu gambar. Nah, ini semua transformasi ini sudah tersedia di library Python, kita bisa tinggal gunakan. Tadi selanjutnya adalah transformasi warna. Ini sudah sempat dijelaskan tadi awalnya. Ini transformasi warna ini juga penting untuk pemrosesan awal. Misalnya kita akan mengubah citra menjadi grayscale agar fokus pada struktur gambar tanpa gangguan warna. Kemudian untuk HSV contohnya itu cocok untuk thresholding warna, untuk mendeteksi objek berbasis warna karena lebih stabil terhadap perubahan cahaya. Kemudian ada contohnya adalah equalization dan clahe. Ini untuk dipakai untuk memperbaiki kontras dari suatu gambar. Ada juga white balance dan normalisasi channel atau kanal. Ini digunakan agar supaya file gambar itu memiliki citra tampilan yang konsisten. Dan yang terakhir adalah gamma correction, itu untuk membantu penyesuaian kecerahan sesuai persepsi mata manusia. Oke, kita sudah sampai di akhir ya. Jadi di sini ada kuis. Kuisnya 20 soal, dikerjakan di Edlink. Kuis ini dibuka jam 21.00 atau jam 9 malam sampai dengan 21.30. Waktu pengerjaannya hanya 12 menit. Jadi silahkan dioptimalkan waktunya dalam mengerjakan. Kuisnya berupa pilihan ganda A, B, C, D. Ingat ini hanya dibuka di rentang waktu 21 sampai 21.30 dan durasi mengerjakannya ketika sekali klik itu adalah 12 menit. Kemudian ada tugas terstruktur. Ini adalah praktikum coding ya. Tadi kan ada di beberapa slide tadi ada coding-codingnya ya. Nah, ini tolong kalian buat.
semuanya, mulai dari definisi citra digital, bit depth atau kedalaman bit, representasi memori citra, sampai dengan format file citra. Ini kalian implementasikan melalui Google Colab. Ini sudah dijelaskan juga ya. Upload laporan codingnya ke LMS. Ini LMS ini maksudnya Erlang. Jadi laporan codingnya itu yang ini, yang ini nih, Google Colab-nya ini. Tadi kan sudah saya kasih caranya, klik share, kemudian ubah general access-nya dari restricted atau terbatas menjadi semua dengan tautan atau anyone with link. Copy linknya dimasukkan ke add link seperti itu. Ada yang ini. Oh, sorry. Nah, link yang ini yang dikumpulkan ke Google bukan Google Drive. Link ini yang dikumpulkan ke add link. Nah, seperti itu. Oke, itu saja, dan sekarang ini adalah ringkasan atau takeaways-nya. Yang pertama adalah citra direpresentasikan sebagai matriks pixel dengan bit, depth, dan kanal atau channel. Kemudian pemilihan ruang warna itu macam-macam, ada RGB, HSV, grayscale, disesuaikan dengan masing-masing tugasnya atau keperluannya apa. Kemudian ada transformasi geometris, contohnya adalah affine, dan transformasi warna untuk menyiapkan data yang konsisten untuk tahap lebih lanjut. Kemudian ada juga praktek coding untuk memperkuat pemahaman konsep dan analisis hasil. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ajar kali ini. Dikerjakan kuisnya sebagaimana mestinya sesuai dengan waktunya, dan juga praktikum sederhananya tadi. Kalau praktikum itu maksimal pengumpulannya adalah hari Senin tanggal 29 jam 21.30. Oke, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.